Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Lazarus Miranda dengan NIM 3010210050. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan suatu materi yaitu dasar-dasar kulit dan melanogenesis. Yang di sini saya sudah siapkan mind map atau ringkasan yang telah saya ringkas berdasarkan materi tersebut. Jadi untuk yang pertama itu adalah macam-macam jenis kulit ya. Jadi untuk macam-macam jenis kulit itu kan banyak banget ya. Jadi jenis-jenis kulit sendiri itu memang ada banyak macam-macam, yang dimana itu mind map saya sudah tuliskan beberapa. Untuk yang pertama itu adalah kulit kering, dimana untuk kulit kering sendiri adalah cenderung kurang mampu untuk mempertahankan kelembapannya. Jadi hal itu dapat kayak menyebabkan kulit itu terasa kasar, jadi kayak bisa kemerahan, gatal, atau bahkan bisa pecah-pecah. Terus juga dia konsekuensinya itu termasuk resiko kayak bisa iritasi, terus bisa peradangan, terus bisa kayak penuaan dini. Nah untuk yang kedua adalah kulit normal. Nah untuk kulit normal ini ya normal, jadi dia memang memiliki keseimbangan yang baik antara produksi minyak dan juga kelembapannya. Nah biasanya dia itu akan terlihat halus, terus juga lembut, terus dia tidak memiliki masalah utama. Tapi untuk perawatannya itu tetap diperlukan untuk menjaga agar kesehatannya itu terjamin pada kulit normal itu. Jadi kalau misalnya kulit normal juga nggak kemungkinan bakal nggak kena juga. Jadi memang kita juga harus bisa menjaga kulit kita kapan dia kering, kapan dia lembab kayak gitu. Terus yang ketiga ada kulit berminyak ya. Nah kulit berminyak ini dia memang memiliki produksi minyak yang secara berlebihan. Jadi dia bisa menyebabkan pori-porinya itu tersumbat dan bisa bahkan menyebabkan adanya jerawat. Nah pasti kalian kan pernah ya di kulit itu numbuh jerawat kayak gitu ya. Itu karena dia memang minyaknya berlebihan, jadi pori-porinya itu tersumbat, jadi dia menimbulkan kayak jerawat kayak gitu. Terus nah konsekuensinya apa? Nah konsekuensinya itu memang dia lebih tinggi dari yang lainnya, bisa terkena jerawat, komedo, terus masalah kulit lainnya kayak gitulah. Nah, yang keempat itu ada kulit sensitif ya. Nah, untuk kulit sensitif ini dia memiliki reaksi iritasi atau alergi terhadap sesuatu kayak gitu. Biasanya sih bahan kimia atau lingkungan kayak gitu. Nah, konsekuensinya apa? Dia termasuk kayak sama sih, kemerahan, gatal-gatal, terus juga ketidaknyamanan. Kan kalau misalnya iritasi kita bakal nggak nyaman ya. Terus juga dia menggunakan perawatan kulit yang emang salah kayak gitu, atau mungkin bisa kayak dia menggunakan suatu produk dan produknya itu menyebabkan adanya kulitnya iritasi kayak gitu. Nah untuk yang kelima adalah kulit kombinasi. Nah kulit kombinasi ini dia jenis kulit yang berbeda dari berbagai area wajah. Misalnya ya beberapa bagian mungkin cenderung berminyak, mungkin seperti dahi, hidung, dagu kayak gitu. Nah sementara bagian lainnya itu mungkin lebih kering, cenderung kering kayak gitu. Nah untuk yang keenam itu adalah kulit tua. Untuk kulit tua ini, jadi kalau kita tuh kan bakal seiring hidup tuh bakal bertambahnya usia kan. Jadi kulitnya memang bakal bisa penuaan. Jadi kulit tua itu bisa penurunannya itu elastisitas, dan juga itu tuh untuk elastisitas dan kelembapannya itu bisa hilang kayak gitu. Terus dan kalau kulit tua itu memang mengalami penurunan elastisitas dan kehilangan kelembapan yang alami, jadi nggak dibuat-buat kayak gitu. Nah itu bisa mengakibatkan adanya kulit kering, keriput, terus juga penampilan penuaan. Jadi mungkin paparan UV-nya juga dapat mempercepat penuaan kulit ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang udah berusia itu kan pasti kayak kulitnya keriput gitu kan ya. Terus kita lanjut bagian ke kanan. Itu ada fungsi kulit dan aneksia kulit sebagai organ pelindung atau mencegah dari proses penuaan. Nah kulit dan agnesia kulit itu contohnya kayak rambut, kuku,
terus juga ada kelenjar keringat, kelenjar sebaceous kayak gitu. Terus dia memang memiliki fungsi penting dalam melindungi tubuh dan mencegah dari proses penuaan dini kayak gitu. Nah itu tuh ada dua, jadi ada pelindung sama pencegah penuaan. Nah kalau pelindung dia kulitnya sendiri, kalau kita tahu gambar dari struktur kulit, kulit itu jadi lapisan pertamanya itu untuk melindungi tubuh dari ancaman eksternal seperti bakteri, virus, terus zat berbahaya lainnya yang bakal nempel ke kulit kayak gitu. Nah tapi rambut juga bisa sih berperan kayak melindungi kulit kepala dari paparan kayak sinar matahari gitu. Untuk yang kedua adalah pencegah penuaan. Nah kalau kalian tahu kelenjar sebaceous itu yang ada di struktur itu dia bisa menghasilkan minyak alami yang dimana nanti membantu menjaga kelembapan kulit. Jadi kulit itu juga butuh kelembapan ya, dan untuk mencegah adanya kekeringan. Kalau misalnya kulit kekeringan ya nggak baik juga. Jadi kalau misalnya kita seiringnya bertambah usia, mungkin produksi minyaknya juga bisa berkurang gitu. Kalau kita semakin tua, produksi minyaknya nggak bakal sebanyak waktu masih remaja kayak gitu, yang bisa menyebabkan kulit kering atau penampilannya itu berbeda kayak tadi keriput kayak gitu ya. Nah terus lanjut. Nah sebenarnya tuh dalam proses itu ada yang disebut dengan proses pembentukan melanin dan peran melanin sebagai pelindung kulit. Jadi kulit emang harus dibutuh pelindung ya. Nah kalau kalian tahu melanin itu apa sih? Melanin adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut dan juga mata. Dan biasanya melanin itu diproduksi oleh sel melanosit dalam epidermis, jadi bagian luar, yang memiliki peran penting dalam melindungi kulit dari dampak buruk sinar ultraviolet matahari. Jadi ada dua, pembentukan melanin sama pelindungan dari sinar UV. Untuk yang pertama dulu ya, untuk pembentukan melanin itu, jadi yang pertama itu melanosit. Kalau kalian tahu strukturnya, mungkin di sini nggak saya gambarkan strukturnya, tapi kalian bisa cek untuk melanosit sendiri. Itu dia memproduksi melanin itu sebagai respon terhadap paparan sinar UV. Jadi mekanismenya dia nanti bakal mempertahankan alami kulit untuk melindungi DNA dari kerusakan yang disebabkan oleh radiasi UV secara langsung ya. Nah untuk pelindungan yang kedua dari pelindungan dari sinar UV itu, kalau melanin itu dia berfungsi sebagai tabir surya alami, atau yang disebut mungkin dia kayak menyerap atau mengurai dari sinar UV yang memang bisa dapat untuk merusak dari DNA kita. Nah ini tuh juga sebenarnya bisa membantu pencegahan sih dari kanker, terus juga kulit nanti kanker kulit, terus juga penuaan kulit atau akibat sinar matahari. Jadi sebenarnya bisa membantu dari kita mencegah dari kanker kulit kayak gitu. Terus lanjut. Jadi contoh pigmentasi kulit itu ada apa? Jadi mungkin beberapa contohnya itu ada, yang pertama ada vitiligo. Kalau kalian tahu, vitiligo itu adalah kondisi di mana terjadi hilangnya melanosit, yang dimana menyebabkan adanya bercak-bercak putih yang tak berwarna pada kulit. Jadi kalau misalnya kalian ada bercak-bercak yang nggak berwarna, itu berarti melanosit. Terus ada yang kedua ada melasma. Kalau melasma sendiri dia adalah hiperpigmentasi kulit yang emang umumnya itu terjadi pada wanita selama kehamilan atau akibat paparan sinar matahari berlebihan. Jadi mungkin dia bisa bakal muncul ketika kita memang paparan mataharinya berlebihan ya, secara terus menerus kayak gitu. Jadi kesimpulan keseluruhan ya nih dari semua mind map yang saya buat itu, jadi kayak jenis kulit itu kan memang banyak karakteristiknya ya, jadi dan itu pasti bakal banyak konsekuensinya yang berbeda-beda. Nah fungsi kulit dan aneksa kulit itu memang sangat penting dalam melindungi tubuh dari ancaman eksternal, terus juga mencegah penuaan,
terutama kalau misalnya masih remaja, mungkin mencegah penuaan dini ya. Mungkin kalau dari aku sendiri mungkin bisa mencegah dari penuaan dini. Terus dia bisa, nah untuk proses pembentukannya memang itu membutuhkan melanin ya, karena peran melanin itu dalam melindungi kulit dari sinar UV memang sangat krusial tuh, kayak sangat penting untuk kesehatan kulit kita sendiri. Nah, kelainan pigmentasi kulit itu yang tadi sudah saya sebutkan kayak vitiligo sama melasma itu bisa mengilustrasikan pentingnya peran melanin dalam menjaga integritas kulit kita gitu. Jadi pemahaman dalam hal ini kita bisa belajar untuk membantu kita merawat kulit kita dengan lebih baik dan juga menghindari resiko masalah kulit yang lebih serius. Jadi bagi teman-teman yang memang kalian yang biasanya suka skincare, mungkin bisa dicek lagi kayak gitu, karena memang kulit itu tuh sangat sensitif guys. Jadi mungkin kita harus bisa menjaga kulit kita untuk bisa sehat gitu. Jadi bisa mencegah adanya penuaan dini sama kanker kulit kayak gitu. Nah, itu tadi sekian video yang saya sudah paparkan terhadap mind map ringkasan yang saya buat tentang dasar-dasar kulit dan melanogenesis. Mungkin saya cukupkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.